Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cyberbullying, yaitu bahaya yang sering mengancam kita di media sosial atau hal yang baru tentang teknologi. Kita lanjut dulu aja. Teman-teman, ada yang ngerti siapa beliau ini? Beliau adalah dia berasal dari dia mahasiswa dari ITB dengan jurusan teknik bintang darat. Beliau mempunyai 2 medali di kancah internasional seperti di Iran dan di Polandia. Kenapa saya mengambil contoh beliau? Karena di salah satu media sosial seperti Facebook ada grup namanya KKN, yaitu grup kesan kampus. Dia itu banyak memberikan banyak hujatan lah di media sosial itu, seperti misalnya ada itu pantas, mirip hamba tukang, mirip nenek moyang Jawa, bisa ada cara yang lain, namanya kayak pedofil lah, ada komen yang aneh lah, mukanya jamet banget lah, mukanya pribumi lah. Itulah kenapa ya di media sosial spesifik Facebook ini banyak hujat dia, padahal beliau itu mempunyai banyak penghargaan di kancah internasional, karena beliau itu bisa membanggakan Indonesia karena mempunyai banyak penghargaan. Kenapa sih saya ngambil pakai ini? Karena di media sosial itu banyak sekali yang memberikan penghargaan negatif. Apa sih cyberbullying? Cyberbullying adalah segala bentuk perundungan atau penindasan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti internet atau game atau hal lain. Tindakan ini dilakukan secara sengaja, bukan karena bukan karena ini kayak main-main, tapi sengaja untuk menakut-nakuti, untuk menghina dia atau menyakiti korban secara emosional dan psikologis. Apa sih bentuk-bentuk dari cyberbullying? Yang saya ambil ini adalah bentuk paling umum. Yang pertama ada penghinaan atau harassment. Penghinaan ini muncul karena dia itu merasa untuk menghina. Jadi apalagi dia misalnya contoh, saya membuat akun anonim dan saya ingin menghina Rio misalnya. Dan menghina ini mungkin anonim jadinya supaya tidak tahu. Padahal dengan menghina di media sosial ini, Rio itu mempunyai ketakutan atau misalnya tidak takut tidak mau berangkat sekolah atau apa yang bisa menyakiti psikologi dia. Selanjutnya adalah penyebaran kebohongan. Misalnya saya membuat akun anonim atau misalnya akun saya sendiri untuk menyebarkan fitnah-fitnah yang membuat dia merasa down lah secara psikologisnya dia. Kenapa? Karena misalnya ada membuatnya adanya yang membuatnya memalukan dan saya padahal itu tidak ada, tapi saya kasih kebohongan dan itu bisa membuat beliau menjadi down. Selanjutnya ada penghasilan. Misalnya saya membuat grup WhatsApp dan saya melakukan jihad misalnya, tapi saya kolong dalam grup ini dapat ya ketahui. Selanjutnya trolling ini bukan dalam control dari Mobile Legends ya, tapi control ini maksudnya itu membuat kebohongan bagaimana ya. Lanjut saja dan faktor cyberbullying. Apa sih faktornya itu? Pertama itu mencari kepuasan. Ada biasanya kalau orang yang nggak membuli itu tidak ada kepuasannya dia, makanya di media sosial misalnya contohnya dulu dia membuli untuk mencari kepuasan dia seperti
Selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu misalnya dia mengaruh dari lingkungan, misalnya dari teman sebaya atau teman-teman sekitar dia yang membuat dia sering melakukan cyberbullying. Itu makanya kurang baik ya cyberbullying itu sangat bisa membuat kita secara emosional itu bisa membuat naik darah lah. Oke, kurangnya hubungan baik dengan keluarga. Biasanya orang-orang yang kurang baik dengan keluarga, dia itu tidak misalnya untuk mencari esensi lah, untuk melakukan menjadi nama dia itu kayak selalu diingat gitu, untuk mencari perhatian. Makanya rata-rata orang yang kurang keluarga biasanya melakukan cyberbullying karena cuma dia mencari esensi di dalam media sosial. Tadinya kurang empati. Kenapa? Jika kita mempunyai empati, kita tidak akan melakukan seperti itu. Jadinya misalnya kurang empati, dia tidak tahu walaupun misalnya perut kita tidak suka, perut kita tidak menghina dia, tapi perut dia itu menghina dia. Jadinya kita tidak merasakan apa yang kita lakukan pada dia. Selanjutnya, menurut data ada sekitar 45% menurut data UNICEF tahun 2020. Menurut data ada sekitar 45% dari anak dan remaja usia 15 tahun sampai 24 tahun itu pernah menjadi korban cyberbullying. Itu merupakan yang data yang besar. Itu perlu dikhawatirkan oleh pemerintah bahwa data sebesar ini itu sangat banyak loh. Jadi ya, pemerintah harus memperhatikan tentang cyberbullying ini, tentang bahayanya. Apa sih dampaknya dari cyberbullying itu? Dampaknya adalah psikologisnya, karena bisa mencapai stres, depresi. Maksudnya itu misalnya ada seseorang yang depresi atau stres karena sering juga, jadinya dia takut keluar rumah. Hanya itu, dia gara-gara cyberbullying dia takut keluar rumah, takut ke sekolah, karena takutnya aib dia itu menyebar, karena media sosial itu gampang menyebar informasinya. Selanjutnya, penurunan rasa percaya diri. Itu karena dia sudah kena psikologisnya, jadinya dia tidak berani tampil di depan rumah, berani tampil ke depan umum, misalnya pidato apa. Selanjutnya, perasaan takut dan malu. Pastilah kalau misalnya ada aib-aib yang bundar di media sosial, apalagi media sosial itu gampang menyebar informasinya, jadinya pasti malu dia. Makanya itu bahaya cyberbullying itu resiko bunuh diri misalnya. Itu udah gila, udah psikologisnya kena banget, itu harus segera ditangani karena dia udah punya rasa untuk menyakiti dirinya, apalagi membunuh diri. Selanjutnya, cara mencegah cyberbullying. Yang pertama, pikir-pikir dulu saat berkomentar. Saat kita komen, misalnya saya mau posting foto saya di dalam IG, misalnya dari sosial Instagram, ada yang menjudge saya karena misalnya aku kurus, jelek, katanya gak ganteng, katanya. Misalnya itu misalnya itu indikasi menurut saya, jadinya menurut saya itu pikir-pikir dulu, karena apa yang kita komentar bisa merusak pertemanan kita atau apapun. Selanjutnya, memahami perasaan orang lain. Jadinya saat kita berkomentar itu, apakah komentar itu bisa nyakiti perasaannya ataupun dan lain-lain. Selanjutnya, ada edukasi diri tentang etika digital dan lingkungan digital. Semoga teman-teman kita punya edukasi tentang cyberbullying ini. Jadinya saat apapun kita lakukan di media sosial tidak melindungi teman-teman sekalian. Jadilah pengguna internet yang bertanggung jawab. Jadinya saat kita apapun kita komentar, kita harus punya tanggung jawab apa yang kita komen. Jadinya tidak menimbullah seperti yang dari poin pertama itu pikir-pikir dulu saat komentar.
terakhir